Formation! We shall pass through. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand, episode 12. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. Di episode ini, diperlihatkan persiapan Solonius yang akan segera dihukum mati oleh Batiatus, atas kesalahannya yang dituduhkan telah menculik dan membunuh Magistrat. I envy to perceive the truth. Yet here you are, protect me from their wrath. A mistake. As do we all. I request. Di sisi lain, Spartacus telah meminta Doktore untuk bertemu dengan Batiatus. Ia ingin bertemu, dengan alasan meminta maaf, atas semua kesalahannya kepada Batiatus semenjak ia menjadi juara. Di gelanggang, terlihat Batiatus berpidato untuk segera memulai hukuman mati Solonius. From our hands, no, that has so wounded us, the people. Ternyata Solonius hendak dihukum mati dengan cara dipertarungkan dengan Spartacus. Saat pertarungan itu hendak dimulai, Solonius mengatakan, jika hari ini ia akan lolos dari hukuman mati itu, seperti halnya Spartacus yang bisa lolos dari hukumannya, setelah membantai 4 gladiator yang hendak mengeksekusinya. Pertarungan pun dimulai. Terlihat Spartacus hanya menangkis serangan dari Solonius. Favor of the crowd. The villain's blood. When the day comes. Setelah Solonius kehabisan tenaganya, dengan mudah Spartacus pun balik menyerang Solonius hingga sekarat, dan memenggal kepalanya. They have not received word? Malamnya, terlihat Doktore yang usul kepada Batiatus untuk memisahkan Agron dengan Duro di pertarungan berikutnya, karena Doktore tak mau mempertaruhkan nyawa Agron karena ikatan saudara. Dan terlihat juga, Doktore menyampaikan keinginan Spartacus yang ingin bertemu dengan Batiatus. Mendengar itu, Batiatus pun menyanggupinya untuk bertemu besok pagi, sembari memerintahkan Doktore untuk segera mengirim Mira kepada Spartacus malam ini, sebagai penenang hatinya. Setelah itu, terlihat Batiatus telah menghadiahi jubah untuk Ashur, karena ia sudah membantu untuk memfitnah Solonius. Batiatus juga menyuruh Ashur untuk supaya ia pindah tinggal di villa sebagai tangan kanannya. Tak hanya itu, Batiatus juga menghadiahi Ashur seorang wanita untuk dinikmati.
Namun di sini Ashur menginginkan wanita yang masih perawan. Received. Di sisi lain, saat Mira menemui Spartacus, terlihat Mira menanyakan, kenapa ia telah membunuh Aulus. Dan Spartacus menjawab, jika Aulus adalah pembunuh Sura istrinya, namun atas perintah dari Batiatus. Oleh sebab itu, Spartacus berniat untuk membalas dendam kepada Batiatus. And in Aulus's death, He appeared that so inflamed. Karena dianggap sangat membahayakan semua budak, Mira pun berusaha untuk mencegah Spartacus, sebab hukum Romawi, apabila ada satu budak yang berani membunuh tuannya, maka hukumannya adalah semua budaknya harus mati. Akan tetapi Spartacus tidak memperdulikannya, dan menganggap semua mempunyai takdir masing-masing. Di sisi lain, saat Nivea sedang bercinta dengan Crixus, terdengar Lucretia telah memanggil. It's bad. Dengan spontan Crixus pun kembali masuk ke dalam sel, dan Nivea berpura-pura untuk mengambil anggur. Di situ Lucretia menyampaikan, jika Nivea ada tugas penting dari Batiatus. Ternyata, tugas penting itu adalah melayani nafsu Ashur, karena Ashur telah memilih Nivea atas hadiah yang diberikan Batiatus. Dengan terpaksa Nivea pun melayaninya. intimate, Linger of late. ripe. You tremble inside of you. Common whore. I've preserved. Di sisi lain, terlihat Lucretia mengungkapkan ketidakterimaannya kepada Batiatus, karena telah memberikan keperawanan Nivea kepada Ashur. Ia menganggap, jika Ashur tidak pantas mendapatkannya, karena ia sudah susah payah menjaga kesucian Nivea sejak kecil. Lucretia bermaksud untuk menjadikannya sebagai persembahan pada pria yang pantas. Mendengar itu, Batiatus pun menyuruh Lucretia untuk melupakannya, dan menyuruh memfokuskan besok pada kedatangan Glaber, karena menurut Batiatus, dukungan Glaber akan bisa merubah kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Keesokan harinya, di Ludus terlihat Spartacus telah berlatih sendirian, disertai dengan dendam yang membara. Lalu Crixus datang dan berkata, jika dia akan merebut kejayaannya kembali. Namun bagi Spartacus tak ada yang dinamakan kejayaan, melainkan hanya darah yang tertumpah demi hiburan orang-orang Romawi. Tak lama kemudian, Spartacus mendapat panggilan yang disampaikan oleh penjaga. Fucking flowers! Spartacus pun menghadap ke Batiatus. Batiatus terlihat meminta maaf karena sangat sibuk dengan acara-acara barunya, sehingga dia tidak bisa segera menemui Spartacus. Di tengah perbincangan itu, terlihat Spartacus hendak mengambil pisau. I would ask that they be put aside and... Akan tetapi, tiba-tiba di situ terlihat Aurelia yang telah ikut mengabdi kepada Batiatus. Ternyata, Aurelia mengabdi kepada Batiatus hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, serta untuk membayar hutang-hutangnya, karena ia tidak mau menerima pemberian dari Spartacus, dan karena itulah, Spartacus menunda rencananya untuk membunuh Batiatus. Excellent. So, saat Spartacus hendak kembali ke sel di antar penjaga, Mira datang untuk menemui Spartacus. Terlihat Mira sangat kecewa, mungkin juga karena cemburu. Mira heran, hanya karena kemunculan Aurelia, Spartacus telah mengurungkan niatnya, padahal malam itu Spartacus terlihat tidak peduli dengan keselamatan semua budak. Akan tetapi, Spartacus mengatakan, jika rencana itu bukan diurungkan, melainkan hanya ditunda, ia hanya tidak ingin membahayakan istri Faro. Mengingat janjinya saat sebelum Faro tewas, Faro sempat mengatakan, jika Faro akan menitipkan keluarganya kepada dirinya. Di sisi lain, terlihat Ashur hendak merencanakan pembalasan kepada Crixus, karena dia sudah pernah menghina dan menebas satu kakinya. I've been a gladiator. You were never a gladiator. What? Slow to the task. Saat para budak sedang mempersiapkan jamuan untuk menyambut kedatangan sang legatus Glaber, di situ Ilitia datang duluan.
sembari menyuruh Batiatus untuk menyambut kedatangan Glaber di kota sekarang juga. Just give greeting upon entering the city. Setelah Batiatus pergi, terlihat Ilitia yang berpamitan kepada Lucretia, dan hendak mengemasi barang-barangnya, karena Ilitia harus pergi ke Roma bersama suaminya, yang hendak berkampanye untuk praetor, atau pejabat yudisial. Only with difficulty. Saat para gladiator sedang berlatih, terlihat Agron meminta tolong kepada Spartacus, untuk supaya membicarakan keputusan Batiatus, yang hendak memisahkan dirinya dengan Duro saudaranya saat di pertandingan, karena Agron sangat mengkhawatirkan keselamatan Duro apabila berada di gelanggang sendirian. Akan tetapi Spartacus tidak mau melakukannya, karena ia menganggap, jika Batiatus hanya peduli pada dirinya sendiri, dan sudah pasti akan ditolak. Di sini terlihat Batiatus yang telah menyambut kedatangan sang legatus Glaber di kota. Glaber mengungkapkan, jika banyak laporan pelanggaran hukum di kota ini, termasuk kematian Magistrat, Ovidius, dan hilangnya Lankinia. Batiatus mengajak Glaber untuk membicarakannya di vilanya, namun Glaber lebih ingin membicarakan masalah itu dengan Mercato, karena Batiatus tidak mempunyai wewenang untuk membahas masalah itu. Mendengar itu, Batiatus pun menawarkan untuk mengantarnya pergi, namun Glaber menolak, dan menyuruh Batiatus untuk menunggu di vilanya sampai dia kembali. When I arrived, I was interrupted. Di Ludus, terdengar Crixus mendapat panggilan dari Lucretia. Dan saat ia hendak diantar Nivia, Crixus merencanakan untuk melanjutkan permainan bercinta mereka yang sempat tertunda waktu itu. Akan tetapi Nivia malah mengatakan, jika ia tidak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka kembali, sebab Batiatus telah memberikan dirinya kepada orang lain. Di tengah perdebatan itu, Lucretia muncul, dan mengucapkan selamat pada Crixus, karena tidak lama lagi ia akan bisa merebut gelar juaranya kembali dari Spartacus. Namun saat mereka hendak mulai bercinta, tiba-tiba Lucretia merasa kesakitan, dan meminta tolong pada Nivia. Sepulang Batiatus ke rumah, terlihat Batiatus mengungkapkan kemarahannya dengan Glaber kepada Ashur. Dia sangat marah karena dia diperintahkan ke kota hanya untuk dipermalukan, dan dianggap tidak penting. Saat Batiatus hendak menemui istrinya, di situ Lucretia mengatakan, jika ia sedang hamil dan sebentar lagi Batiatus akan menjadi seorang ayah. Mendengar itu, Batiatus pun sangat senang, dan menyuruh para budak menyiapkan anggur untuk merayakannya. Saat Glaber kembali dari rumah Mercato, terlihat dia sangat marah, karena Mercato tidak mempunyai teori sedikit pun penyebab hilangnya Lankinia. Ia juga menanyakan kepada Ilitia, tentang janji apakah yang ia berikan kepada keluarga Batiatus, sehingga Batiatus menatapnya dengan penuh harapan. Akan tetapi Ilitia menganggap janji itu tidak penting, karena ia bermaksud untuk membatalkan janji itu, dan berencana kembali ke Roma dengan orang-orang yang lebih beradab. Di sisi lain, terlihat Mira telah memarahi Aurelia, dikarenakan dia telah memecahkan kendi anggur. Setelah itu terlihat Spartacus yang menemui Aurelia. Ia menyuruh Aurelia untuk segera membatalkan pengabdiannya kepada Batiatus, karena menurut Spartacus, Batiatus adalah orang yang jahat. You're taken care of. Then return him to me, to be raised free of his father's death. Without him, Do not. humbled. Di sisi lain, terlihat Batiatus telah berbicara tentang ambisinya untuk menjadi seorang politik kepada Glaber. Ia mengatakan, jika Magistrat telah mendukungnya sebelum Magistrat tewas dibunuh oleh Solonius. Mendengar itu, Glaber menanyakan, apakah keuntungan yang ia dapat setelah berkoneksi dengan seorang Lanista seperti Batiatus. Dan Batiatus menjawab, jika para gladiatornya mampu menyalakan gairah para penonton, dan disitulah mereka bisa memanfaatkan sorakan penonton yang diubah menjadi dukungan kepada Glaber untuk menjadi posisi praetor. Mendengar itu, Glaber pun lalu memerintahkan Batiatus untuk memanggil semua gladiatornya, guna membuktikan kemampuan dan kejinakan para gladiator, terutama Spartacus, yang ia anggap sebagai pembelot. Thracian. The bold claim. For the stench. All of them. Saat para gladiator berbaris, terlihat Glaber memerintahkan untuk melepas rantai Spartacus, dan menyuruhnya untuk membuktikan kemampuannya. Glaber mencoba mengadunya dengan salah satu tentaranya. Turn. Unchain him.
Formation! Advantage. I would give. Akan tetapi dengan mudah Spartacus mengalahkannya. Lalu Glaber menyuruh dua tentaranya untuk mengeroyok Spartacus. And we shall pass through. Namun dua tentara itu masih belum bisa menumbangkannya. Karena masih tak terima, Glaber pun memerintahkan 4 tentaranya untuk mengeroyok Spartacus. Walaupun sempat terjatuh dan pedangnya patah, namun 4 tentara tadi masih belum bisa untuk mengalahkan Spartacus. Setelah melihat itu, barulah Glaber percaya akan kemampuan bertarung Spartacus, dan ia ingin membuktikan juga kejinakan Spartacus padanya, dengan cara memerintahkan Spartacus untuk berlutut kepadanya. Namun di situ Spartacus terlihat patuh pada perintah Glaber. Bersamaan dengan itu, Ashur lalu mendekati Nivea, dan berusaha menyentuhnya. Dengan spontan, Krixus pun emosi dan menyerang Ashur. Spartacus dan Dr. Ray berusaha menenangkan Krixus. Namun di situ Ashur mengungkapkan, jika Nivea sudah tidak perawan lagi saat ia tiduri beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, jika Krixuslah yang telah merenggutnya pertama kali. Mendengar itu, Lucretia lalu menghajar Nivea, karena dianggap dia telah mengkhianatinya. Saat Nivea terjatuh, secara tidak sengaja Nivea telah menjatuhkan kunci gerbang sel dari selipan pakaiannya. Karena jengkel, Nivea mengatakan, jika Krixus tidak pernah mencintai Lucretia, melainkan ia hanya melaksanakan perintahnya saja sebagai budak. Dan di sisi lain, setelah Glaber melihat sifat-sifat liar para gladiator Batiatus, ia pun menjadi ragu atas perkataan Batiatus, dan ia berniat untuk segera pergi ke Roma tanpa kesepakatan apapun. Karena jengkel, Batiatus pun membentak Glaber, dan membeberkan semua kekejaman Ilitia istrinya, yang telah membunuh Lankinia sepupu Crassus, dan ia buktikan dengan membawa potongan tangannya yang sudah membusuk. Do not turn from me! By the memory of it. Oh, you will remember. See it close. As would I. Batiatus bersedia menutupi kejadian itu, karena Ilitia berjanji akan membantu Batiatus untuk mendapatkan dukungan dari Glaber. Batiatus juga mengancam, jika sampai tidak diberikan kesepakatan, ia akan mengirim mayat Lankinia ke halaman villa mereka. Mendengar itu, dengan terpaksa Glaber pun menyetujui dukungan kepada Batiatus, dan meninggalkan istrinya untuk sementara tetap tinggal di situ, dengan kawalan anak buahnya sebagai pengawas. Further. Setelah itu, terlihat Krixus yang hendak dipersiapkan, guna menjalani hukumannya. Di situ Batiatus berkata, jika tidak ada satupun yang bisa bebas dari hukuman atas penghinaan kepada keluarga Batiatus, termasuk seorang gladiator, ataupun seorang juara. Bahkan Hektor, seorang penjaga pun telah ia penggal, karena keteledorannya menghilangkan kunci. Kemudian Dr. Ray memulai untuk mencambuk Krixus, dengan disaksikan oleh semua gladiator Batiatus. This cannot stand. Di situ ternyata Batiatus juga mengetahui hubungan gelap istrinya dengan Krixus, dan menyuruh untuk segera mengakhiri hubungannya. Batiatus lalu menyuruh istrinya mencurahkan kasih sayangnya untuk bayi yang ada dalam kandungannya, dan menyuruhnya untuk tidak sampai tersesat lagi, karena ia sudah sangat dipermalukan oleh kelakuan istrinya. Setelah hukuman itu selesai, terlihat Nivea telah berlari untuk menemui Krixus. Sempat dihentikan oleh penjaga, namun karena Krixus adalah mantan juara, akhirnya Dr. Ray memberikan sedikit waktu untuk menghormatinya. Terdengar Nivea rencananya hendak dibawa ke suatu tempat untuk dipisahkan dengan Krixus, namun Krixus berniat meminta kebebasan kepada Batiatus. Dr. Ray yang mendengarnya bermaksud untuk membantu mengabulkannya, namun karena takut dibunuh oleh Batiatus seperti halnya Barca, Nivea mencegah Dr. Ray untuk membicarakan niat itu kepada Batiatus, karena Barca sesungguhnya tidaklah dibebaskan,
melainkan dibunuh oleh Batiatus. Setelah kejadian itu, terlihat para penjaga lebih memperketat dan membatasi ruang gerak para gladiator, sehingga mereka semakin jengkel dan ingin segera melarikan diri. Di tengah kejengkelan itu, Spartacus lalu mengatakan, jika hanya ada satu cara untuk keluar dari situ, yaitu dengan membantai mereka semua. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.